wajah dia. Bilang pada saya, bagaimana teman-teman jangan bercerai-berai. Bagi itu yang tahu di situ ya. Dipesankan dalam berbagai macam pertemuan sejak kenal dulu. Jadi sejak saya kenal dulu dia selalu mengajak kita masih muda-muda, walaupun muda dari dia. Dan kemudian sekarang ini juga merasakan tata euforia politik ini membuat teman-teman jadi jauh caranya. Dan karena itu kemudian dia komit untuk tidak di politik lagi. Dia ingin meracik antar teman-teman yang sebenarnya persoalan Islam ini semakin hari tidak semakin kecil, semakin besar, dan menurut dia yang paling besar adalah bagaimana menyatukan wahdatul qulub, menyatukan hati di antara teman-teman ini. Untuk ketemu tidak hanya perlu sohelu, tetapi bagaimana ketemu muka, ketemu hati. Dan itu saya rasakan memang juga. Sudah lama bicara soal itu, dan kemudian dia ingin supaya ada pertemuan-pertemuan seperti dulu. Dan kemudian semuanya sibuk dengan keluarga sendiri, dengan kalau yang punya partai dengan sibuk dengan partainya sendiri. Baik bagaimana kita kita bagian dari hidup kita ini ada yang kita manfaatkan untuk merajut ukhuwah antar para mubaligh yang sebenarnya sudah diberikan semacam kenikmatan dari Allah untuk bisa dicintai oleh umatnya. Dan kemudian dia bilang ya kalau bisa sebelum Ramadan lah ya ketemu lah dan teman-teman itu sehingga nanti bagaimana kita bisa menyatukan suatu persepsi karena ini akad aku suka begini, kita perlu ada kesatuan pandangan, kesatuan metode untuk membangun umat Islam, membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa kebangsaan. Sebagai sahabat, apa mungkin memori yang paling melekat di kenangan dari Pak Nur? Apakah almarhum selalu lucu gitu seperti yang kita lihat di dari televisi? Apakah ada sisi-sisi lain dari beliau yang kita tidak tahu, yang mungkin diketahui oleh orang-orang terdekatnya? Kita akan kembali setelah jeda berikut di Kabar Petang. Lepas dari diskusi-diskusi dengan beliau, terutama melalui Wakil Ketua Majelis Syariah DPP 3, Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Bahkan kemarin ketika P3 menyelenggarakan Munas Alim Ulama, itu juga tidak lain dari ikhtiar P3 untuk mengembalikan para ulama ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. Ya, kenangan saya sama beliau, kebetulan saya satu perguruan. Jadi saya dan Kiai Zainuddin MZ itu satu guru, yaitu Kiai Dam Khalid. Jadi Kiai Dam Khalid itu membuat dua perguruan. Pertama perguruan Darul Ma'arif di Cepete, dan yang kedua adalah perguruan Darul Quran. Nah, saya di Darul Quran, beliau di Darul Ma'arif. Kalau kami bertemu sangat akrab, banyak canda, humor-humornya yang segar begitu. Ngobrol bersama beliau itu tidak terasa tahu hari sudah larut malam. Karena memang Pak Kiai Zainuddin MZ ini orangnya sangat hangat. Nada dan dakwah itu artinya Zainuddin dan Roma. Nadanya Roma, dakwahnya Zainuddin MZ. Jadi kebersamaan itu dalam dunia dakwah ini luar biasa, sangat erat sekali. Suka dukanya kita sering tertawa bersama, nangis bersama di dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah. Ya, semua kita ke Pak Nur Iskandar. Kalau Anda sendiri tadi kan Anda mengatakan selalu malam-malam terakhir kali ya, berdua kali itu yang berbincang bersama almarhum. Atau terkenang sama Pak Kiai dengan almarhum itu? Yang pertama, dia selalu juga sahabat ulama. Jadi kita ada tidak pernah diambil soal-soal yang berkaitan dengan bagaimana memperbaiki umat. Kemudian yang kedua, dia ini orangnya ikhlas. Jadi apa
apa yang keluar dari hatinya itu tanpa ada hambatan apa-apa. Kemudian ketika dia menyampaikan itu dengan bahasa yang sangat sederhana dan cuk yang sangat mengena, ya. Cuk yang terjadi di keseharian kita. Kemudian yang saya rasakan, saya sebagai junior, sebagai orang yang lebih muda dari dia, saya rasa dia itu pembimbing. Jadi misalnya aja ketika saya bangun pondok pertama kali dulu, seandainya belum banyak dan pondoknya masih sangat sederhana sekali. Itu untuk membesarkan hati saya, anaknya di piring itu dipindah sama dia. Tidak punya saya. Sampai gitu ya. Terus kemudian seperti apa namanya, yang akhir-akhir ini sering kita ketemu dengan beliau, itu kita buat kami tanami Ka'bah Jumairah itu. Kita sering ketemu dengan Haji Zik, dengan beliau, dengan Pak Haji Omar, itu membicarakan tentang bagaimana menyatukan hati para muslim itu. Nah, Pak Nur, beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia dalam sebuah pengajian, ia pernah meminta maaf kepada umat karena pernah mengecewakan umat itu ketika ia terjun ke dunia politik. Mungkin pernah ia berbagi rasa dengan Pak Nur. Ya. Itu juga salah satu yang sampai hari ini, sampai pertemuan pengajian saya itu dia kemukakan. Dia betul-betul merasakan penyesalan yang besar karena akibat dari kegiatan politik itu. Jadi beliau langsung mendirikan, langsung menjadi pimpinannya, jadi nggak bisa dilakukan lagi. Sehingga waktu tidak bisa terbatas hanya untuk khusus itu saja. Sehingga mereka yang mengikuti dakwah beliau menjadi sangat kecewa sekali. Dulu saja, orang tak jadi itu kan nggak bisa hadir. Ya, misalnya seperti misalnya, sudah ada undangan misalnya. Ada undangan, so ketemu lagi, kemudian dekat, undang dia lagi. Jadi ada syarat. Akhirnya apa, orang yang berkepentingan terkecewakan. Itu aja sudah banyak yang terjadi. Apalagi kemudian dengan berbagai kegiatan politik yang menjadi tuntutan dari nuansa politik yang ada, yang mengakibatkan dia harus meninggalkan hampir mereka seluruh ganggang dakwah. Dan akibat dari itu dapat banyak sekali orang-orang yang sangat-sangat kecewa. Untuk itu kemudian dia pokoknya apapun yang terjadi saya kembali ke dakwah. Tapi nanti lihat, karena lingkaran-lingkaran politik yang ada di sekitarnya itu tetap menghendaki dia menjadi bagian dari ikon dari mereka. Pak Nur sendiri mengenal sosok almarhum ini sejak tahun berapa mengenal? Saya mengenal beliau itu sejak tahun 80-an. 80-an ya, 87, 86 itu. Saya mulai bikin pondok lah ya. Pondok itu awalnya? Pondok yang mulai siaran di sebuah radio. Kemudian saya diundang beliau. Diundang, kemudian ada terus perkenalan di situ. Dan kemudian terus melebar, berbagai macam pertemuan dakwah kita lakukan. Dan waktu itu selalu bertemu antara kami dan beberapa teman. Bisa akrab itu bagaimana Pak ya? Bisa menjadi akhirnya sahabat, apakah sama hobi atau sama apa ini Pak? Sehingga Anda Karena kami sering sekali pengajian. Itu undang bertiga kan? Saya, Haji Omar dengan Zainuddin. Dan Kiai Zainuddin. Itu sampai misalnya jam 2 malam, jadi saat orang kan jam dakwah itu pagi, agak siang, sore, malam. Jam 2 malam itu baru, jam 1 malam itu baru naik yang terakhir. Sering kali perjalanan seperti itu. Di luar daerah. Sering bersama-sama ya Pak? Bersama-sama. Sehingga kami sering hidup di kendaraan. Kami sering mengatakan dia ini orang di rumah tapi suka pergi. Nah, karena kedekatan dan banyak waktu yang Anda gunakan bersama-sama, ada tidak memori yang paling Anda ingat tentang kejadian mungkin yang begitu, entah itu kejadian yang lucu, atau mungkin mengharukan, atau apapun itu yang menjadi kenangan yang spesial buat Pak Nur ketika bersama dengan almarhum? Ya, menurut saya yang paling mengesankan sampai saya merasa betul-betul kehilangan atas wafatnya Kiai Zainuddin ini adalah setiap hampir pertemuan dia itu merangkul dan membisikkan kita harus tetap istiqomah untuk memperbaiki keadaan umat. Itu yang selalu disampaikan oleh beliau. Kiai sedih melihat itu ya, almarhum itu sedih melihat kejadian sekarang. Dia yang boleh pesantren, yang cuma ini itu yang boleh pesantren, tapi belum realisir yang
sedih gitu. Pernah terakhir ngomong soal pondok ini? Ya, terakhir waktu terakhir saya itu masih ngomong bahwa jadi apa saya membagi waktu ya untuk mengapa di pondok sehingga nanti ada takdir karena dia kan belum ada takdir kan. Apalagi kalau cuma anaknya kan belum mumpuni kan, dia belum punya takdir di berbagai wilayah, berbagai daerah. Karena oleh beberapa orang disampaikan oleh beliau bahwa sampai hari ini belum ada membelek indah beliau cara menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Artinya dia sadar bahwa dia perlu punya kader-kader yang banyak di Indonesia ini untuk bisa menyampaikan dakwah di seluruh Indonesia. Satu di Indonesia bisa goyang Indonesia, apalagi kalau dengan 1000 yang penting. Ya. Tapi kemudian itu nggak laksana. Ya. Terus dia selalu mengatakan bagaimana cara saya nyapih ini. Nyapih itu misah, jadi tidak semuanya untuk pidato, tapi ada bagian waktu untuk mengupaya pendidikan ini. Ya saya untuk saya menyampaikan beliau ya, saya Ustaz apa namanya saban di pondoknya kalau seperti saya terlalu kecil di pondok sampai ya Indonesia ini sudah Jawab beliau? Oh ya soal situ dong itu kan pondok itu kayak sendiri lah. Karena dia banyak untuk menyampaikan kecintaan beliau karena berulang kali itu ingin supaya dia punya sebuah kader. Kalau saya pernah menawarkan misalnya apa gini aja deh. Bikin kader di salah satu kan pesantren saya ada 10. Salah satu pondok saya itu bikin kader di situ deh. Satu sampean. Tapi sebelum manusia dia ini sudah tidak enak ya kalau orang lain ya. Dia tetap ingin punya itu. Gitu. Tetapi waktunya sangat tersita oleh undangan cara itu yang dan seperti saya sampai detik kemarin itu sebelum dia akhir masih hidup itu masih memang jadwal beliau. Oh ya, oke. Bagaimana malam itu aja dua tempat yang pasarnya jam 1:02 baru sampai ke tempat saya. Ya. Nah sebelum beliau akhirnya jatuh sakit ya pada 4 Juli. Ya. Sebelumnya kesehatan beliau bagaimana keadaan kondisi? Saya melihat memang beliau kayaknya agak waktu datang ke tempat saya itu agak tidak seperti biasanya ya biasanya kalau datang atau ke lampu terus guyonnya itu setengah kalau orang bilang kelurahan tulung-tulungan kalau gitu ini tidak gitu Pak itu ya kalau macam kayak orang yang sudah kuat berubah lah ya kok lemes banget sih marah sih jangan diforsi dong merokok terus sih saya bilang gitu merokok terus dia suka ngingetin jangan merokok gitu saya sering jangan terlalu kuat ya merokoknya nanti kita khawatir sama jantungnya apanya itu saya jawaban beliau pada dalam merokok ya yang merokok itu kan makruh tapi kalau penyakitnya bisa haram ya. Baik, terima kasih Pak Kiai ya, sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang dan kami juga nanti akan menyampaikan kabar langsung dari kediaman almarhum Zainuddin M. Dan kita akan kembali usai jeda berikut di Kabar Petang.